Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham CPO ya. Yang pertama BPT, kedua Getsko, ketiga SIM, keempat LSIP, kelima AALI, keenam SSMS, ketujuh TBLA, kedelapan TAPJI, dan kesembilan DSNG. Langsung saja ke saham pertama, ada BPT yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 5,33% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BWPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga komoditas CPO juga bagus ya, di atas 5.000 bahkan di 5.500 ini sangat menarik karena ya masih all time high untuk CPO mungkin 1-2 bulan ke depan ya. Potensinya masih bisa tuh uji 5.750. Jadi kalau dilihat secara teknikal untuk BPT itu minggu ini peluang uji 80. Kalau itu di breakout udah valid confirm uptrend ya. Yang penting jangan jebol lagi. Jadi apakah menarik? BPT menarik untuk seminggu ini. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi dan ini ada indikasi bullish divergence ya. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Jadi untuk BPT minggu depan tetap arahnya ke atas. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Jauh ya, supportnya di 70. Memang ada support minor di 75. Nih, atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih baik belinya buy on breakout, nekat. Dan kalau dia balik ke arah udah jual lagi. Jadi seperti itu. Kalau tren sepertinya akan uptrend. Minim-minim bisa jadi tuh kalau confirm breakout 80 ke 100 untuk BPT. Karena BPT ini sudah turun juga sangat dalam dan bahkan dari dulu 2017. Jadi udah 2 tahun dia turun terus. Jadi ya mungkin ini saatnya untuk BPT rebound dan naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham kedua, ada Getsko yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 18,8% ke harga 120. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Getsko diakumulasi oleh MG ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsko rebound dengan volume besar tapi perlu hati-hati karena tadi ada yang akumulasi si MG. Jadi bisa aja open market besok diguyur dulu ya. Potensinya jadi rawan nih untuk Getsko karena Getsko sudah 3 candle naik cuman koreksi tipis jadi rawan dia untuk turun. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Memang peluang naik lebih tinggi ada, cuman rawan diguyur karena yang naikinnya bandar agresif atau cukup volatil ya pergerakannya si MG. Takutnya dibawa turun dulu. Nah, ini targetnya kenaikannya. Karena naik 18% ya bisa sampai 130. Jadi lihat aja tuh nanti di 130. Kemungkinan itu ada potensi jarum juga. Jadi hati-hati kalau nekat beli di harga sekarang. Kalau sudah dia breakout 130, dia balik lagi ke bawah itu yang penting TP dulu. Misalnya beli di 120 dapat, naik 130 ya Bapak Ibu harus pasang trailing stop atau pasang auto stop loss. Misalnya 120 Bapak Ibu pasang stop loss di 126. Jadi kalau dia turun ke 126 udah berarti TP tereksekusi. Jadi ya aman. 6 poin kan lumayan tuh 4% lebih. Yang penting jangan sampai dari profit malah jadi BP bahkan bisa loss. Keseringan seperti itu karena berharapnya dapat profit besar. Jadi untuk Getsko tetap peluangnya rebound uji 130. Kemungkinan uji dulu ya. Ditarik naik dulu, dipancing sama market makernya bandarnya. Baru tuh lihat di 130 nih. Ada perlawanan kah? Atau bertahan atau dia lanjut ya, tergantung. Nanti lihat pas jam market. Jadi arahnya terdekat bukan turun dulu ya. Potensi 130 itu diuji dulu oleh Getsko. Jadi seperti itu untuk Getsko. Langsung saja ke saham ketiga. Ada SIM yang di hari Jumat ditutup menguat 2,14% ke harga 476. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SIM sudah breakout dari EMA 200-nya, jadi arahnya ke atas, EMA 20 di bawah, EMA 60 juga masih di bawah. Peluangnya tetap akan breakout 480 ya hari Senin, dan kalau itu di breakout
potensi besar seminggu ke depan arahnya uji resisten 500. Dan kalau 500 itu di breakout juga, itu perubahan praksi harga dan terkonfirmasi pola cup and handle. Jadi apakah menarik? Harusnya ini menarik untuk SIM. Kalau beli di harga sekarang tinggal cut loss saja kalau dijebol 460. Ya itu udah resiko karena belinya jauh dari support. Kalau cut loss di area tanggung, area ini pertengahan 460 sampai 480 ini, ya kemungkinan ke trigger dan sayang ada potensi pantulan. Tapi kalau Bapak Ibu cut lossnya di 460 ke bawah, itu peluangnya ya memang turun lebih dalam kalau sampai balik lagi turun dari 460 untuk SIM. Jadi seperti itu. Untuk SIM volume juga meningkat, MACD mengarah ke atas mau bentuk golden cross. Jadi menurut saya tetap peluang SIM minggu depan rebound. Targetnya itu bisa sampai 500. Jadi ya harus bisa naik 5% itu mungkin untuk SIM. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham keempat. Ada L-SHIP yang hari ini langsung saja ke saham keempat. Ada L-SHIP yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,51% ke harga 1325. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy dan bahkan hari Jumat makin meningkat nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, L-SHIP diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, L-SHIP setelah bertahan di atas 1250 ini sudah terkonfirmasi uptrend. Dia mengakhiri masa konsolidasinya dan target kenaikan L-SHIP ke 1500 di kesana arahnya. Jangan tanggung-tanggung lagi, tarik langsung 1500 target kenaikannya ya, 1480 sampai 1500. Jadi apakah menarik? Yang menarik, L-SHIP baru aja mau uptrend, harusnya naik dan kemungkinan besar ini swing low-nya. Jadi arahnya naik. Ini kan dia memang seperti itu. Jarang membuat swing low yang langsung tajam, pasti konsol dulu naik. Dan ini terlihat kan low-nya terus naik. Jadi menarik, ini ada pola juga descending triangle yang cukup lebar. Kalau di breakout 1500 itu targetnya bahkan ya, itu 1500 itu dari 2017 4 tahun gagal terus dilewati. Peluangnya ke sana bahkan bisa ke 1900 dan 2000. Ini menarik juga untuk L-SHIP. Minim-minim seminggu ke depan itu bisa ada peluang sampai 1500. Kalau yang baru mau beli di harga sekarang atur aja ya, karena memang sudah agak ketinggian. Kalau kemarin belinya saat dia konsolidasi di 1280 sampai 1250 ya itu area buy. Tapi atur aja. Ya kalaupun mau bisa juga nih cut loss saja mepet, kalau dia jebol 1300 jual dulu bisa. Atau Bapak Ibu langsung tarik di bawah 1250, cut lossnya sekitar 100 poin juga nggak masalah. Jadi ya hampir 8% cut lossnya. Rewardnya ya bisa tarik seperti ini, tarik langsung 1500, cut lossnya tuh sekitar 8%, bisa seperti ini. Karena kalau dia masuk lagi ke bawah 1250 berarti dia kembali gagal uptrend ya, berarti dia lagi konsolidasi dan itu memerlukan waktu yang cukup lama lagi ya, konsol lagi. Harusnya kalau memang marketnya mau dia naik ya harusnya langsung naik, uptrend nggak diturunin lagi, apalagi sampai jebol 1240. Jadi seperti itu untuk L-SHIP. Langsung saja ke saham kelima. Ada AALI yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1% ke harga 10.075. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI akhirnya breakout lagi 10.000. Ini juga menarik. Potensinya AALI minggu ini rebound. Targetnya 10.200 sampai 10.500. Jadi kalau yang baru mau beli di harga sekarang, jual aja. Kalau AALI turun lagi dari 10.000. Jadi cut loss-nya paling mentok 2%. Atau 2,5% lah, kasih toleransi. Targetnya kemana? Targetnya ke 10.500. Jadi bisa potensi profit sekitar 4,2%. Cut loss-nya tadi cuma 2,5%. Jadi risk reward-nya 1:2. Kalau EMA 20-nya nah udah di bawah, EMA 60 juga udah di bawah. Jadi arahnya AALI akan ke atas. Semoga ini valid breakout, dan kalau ini valid breakout harusnya lanjut. Mini-mini minggu ini bisa sampai tuh 10.500. Karena low-nya terus naik nih, jadi sangat berpeluang lanjut
untuk minggu ini. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume makin meningkat. Jadi ini valid, kemungkinan besar lanjut. Tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang di hari Jumat ditutup menguat 2,57% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SSMS mantul dari supportnya 960, 950. Jadi ini kesempatan juga. Ini yang belum terlalu nanjak naiknya ya. Jadi bisa nih untuk spek buy. Ya tinggal cut loss saja kalau SSMS itu turun dari 970. Bisa di 950, di 940. Yang sudah jauh ya. Harusnya Bapak Ibu kemarin kalau memang lihat SSMS itu belinya ya di area support. Ini kan area support, bukan 970 ya. 960, 950. Gak usah satu harga deh, biar lebih rapi. Nah ini kesempatan, harusnya 2-3 hari yang lalu itu beli aja di support, sabar tunggu. Kan ini nggak pernah jebol juga tuh 950-nya. Pernah sampai 940 tapi tarik lagi. Ya kalau Bapak Ibu beli di 950 toleransinya ya 935. Low-nya hari tanggal 28 Januari itu kan low-nya 940 ya. Bapak Ibu cut loss-nya di 935 atau 930. Udah cut loss dan lihat nih, dia nggak pernah turun lagi kan, malah naik. Jadi peluangnya SSMS tetap akan ke atas. Targetnya uji nih dulu ya. Kalau saya lihat 1000. Nah, jangan ketinggian 1050. Ini dia konsolidasi di range yang cukup sempit sekitar 50 poin. Dan ini harganya nanggung. Belinya mending di mana? Belinya mending buy on breakout kalau nekat. Kalau dia breakout 1000, beli itu. Targetnya 1050 sampai 1100. Jadi seperti itu. Untuk SSMS volume juga meningkat, MACD mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi Senin atau Selasa tetap itu akan uji 1000 target SSMS. Langsung saja ke saham ketujuh, ada TBLA yang di hari Jumat ditutup menguat 0,64% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA ini yang lambat gerak juga ya, karena memang flow-nya nggak ada. Nih, bid offer-nya juga tipis ya. Nah, belum ada kenaikan yang signifikan, jadi ya belum menarik untuk TBLA, tapi dia ini udah di area support. Kalau Bapak Ibu mau, ya ini saatnya beli. Yang penting sabar dan cut loss saja kalau dia tutup di bawah 750, di 740. Jadi sekitar 45 poin dari harga sekarang. Cut lossnya paling mentok 7%. Udah, cut loss targetnya kemana? Gak usah ke 800, targetnya langsung tarik aja 825 sampai 840. Bisa seperti ini. Ini bisa risk rewardnya, cut lossnya tadi 5% aja ya, bukan 7% nih. Kalau dari harga sekarang, cut lossnya 740, target profitnya nih 7%. Jadi risk rewardnya hampir 1:2, 1,5. Jadi menarik untuk ini TBLA, yang penting sabar. TBLA juga berfundamental bagus, cuman memang lambat gerak ya. MACD-nya sudah mengarah ke atas dan ada indikasi bullish divergence, harga saham turun, indikator naik. Dan volume makin meningkat nih beberapa hari, cuman perlu kesabaran. Semoga aja Senin TBLA dikerek naik, ngekor saham CPO lainnya. Jadi seperti itu untuk TBLA. Langsung saja ke saham ke-8, ada TAPJI yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,96% ke harga 655. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, TAPJI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TAPJI sama sepertinya tetap indikasi membentuk pola inverted head and shoulder. Karena ini sudah indikasi dia 3 hari koreksi terus rebound lagi dan tutupannya di 6650. Jadi peluang minggu depan naik. Targetnya uji resisten 700. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya ini harga tanggung, atur aja bagaimana strateginya, atau tunggu aja dia confirm breakout 700 baru buy on breakout juga boleh. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Peluangnya juga rebound minggu ini. Target terdekat untuk kenaikannya resisten 700 diuji. Kalau itu di confirm breakout, arahnya ke 800 sampai 850. Langsung saja ke saham terakhir,
Ada DSNG yang di hari Jumat ditutup menguat 3,57% ke harga 580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG juga valid bertahan di area supportnya 560 dan targetnya kemana? Ke atas 600 dan bisa ke 660. Jadi apakah bisa di harga sekarang? Ya kemarin belinya itu atau 3 hari yang lalu beli di saat support di 550 sampai 560 ini area beli. Yang waktu itu saya gambar ini sepertinya kan menjadi swing low-nya dan ya kemungkinan besar ini valid swing low. Jadi target kenaikannya minimal 600 dan bisa sampai 660 menguji area tertingginya dari April 2021. Dan ini ada indikasi double bottom nanti ya DSNG. Jadi seperti itu untuk DSNG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau rekomendasi saham, nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga saya buka kelas biar Bapak Ibu bisa mandiri untuk scalping ya. Kalau tertarik trading scalping di tanggal 6 Maret 2022 saya akan adakan kelas scalping. Ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu pola saham yang mau naik dan turun. Dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli sahamnya. Dan ARB Hunter, Arah Hunter, dan juga Bandarmologi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.